Pernahkah kamu bermimpi menjadi kaya raya? Atau menikmati hidup nyaman dan mewah seperti yang sering kamu lihat dipamerkan orang-orang di sosial media? Atau mungkin juga kamu ingin membayar hutang-hutang keluargamu dan memberikan sesuatu yang berarti untuk orang tuamu. Kamu lihat orang-orang yang sangat kaya, bisa melakukan apa saja dalam hidup mereka tanpa terbatasi oleh uang. Kemudian kamu lihat kembali dirimu. Kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu kasihi, namun terjebak dengan hutang atau pekerjaan dengan gaji yang pas-pasan. Kamu juga ingin seperti mereka, namun kamu bingung bagaimana mereka bisa melakukannya. Ada pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya, menabunglah dan kamu akan jadi kaya. Kemudian kamu hitung-hitung lagi gaji atau pendapatanmu, dan jika kamu kerja banting tulang sampai umur 90 sekalipun, kamu tidak bisa menyamai pendapatan Jeff Bezos dalam satu hari saja. Kamu merasa seperti pecundang ketika melihat orang-orang seperti itu. Atau kamu bahkan tidak berani untuk membayangkannya sekalipun. Tapi bagaimana jika sebenarnya ada jalan untuk menjadi kaya seperti mereka? Ada jalan untuk membayar hutang-hutang orang tuamu dan membahagiakan mereka. Ada jalan bagimu untuk hidup lebih baik, membeli rumah impian, membiayai anak dan istri, membantu orang-orang berkekurangan di sekitarmu. Apakah kamu percaya jika kamu bisa mendapatkan semua itu? Bagaimana pengertianmu tentang uang? Apakah kamu menganggap uang itu adalah akar dari segala kejahatan? Atau kamu berpikir uang akan membawa kebahagiaan dan menyelesaikan semua masalahmu? Atau kamu menganggap uang adalah segala-galanya dan menjadi tujuan hidupmu? Kemungkinan besar pengertian kita tentang uang saat ini dibentuk oleh apa yang lingkungan kita ajarkan tentang uang. Kita diajarkan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan yang dimana kita harus bekerja mati-matian seumur hidup untuk bisa memiliki sebanyak-banyaknya. Atau juga uang dianggap haram dan setiap orang yang mengejar uang selalu diidentikan dengan orang rakus raka egois yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Film-film Hollywood dan juga sinetron tanah air hampir selalu menggambarkan orang-orang yang mengejar uang adalah penjahat. Dalam sistem pendidikan, kita diajarkan untuk sekolah, lulus, kemudian hidup untuk mencari uang, agar kita bisa menikmati hidup atau sekedar memenuhi kebutuhan. Bekerja hingga usia lanjut, kemudian pensiun dan menikmati hasil kerja berpuluh-puluh tahun. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun hasilnya adalah kita hidup hanya untuk mengejar uang. Kita melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai, terus mencari peluang demi peluang, dan tidak bisa hidup secara maksimal karena terus-menerus mengejar uang. Apa yang tidak diajarkan kepada kita adalah waktu yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada uang. Ketika kita hidup untuk mengejar uang, tanpa kita sadari, kita telah menukar waktu yang kita miliki dengan uang. Jika saat ini kamu bekerja sebagai seorang karyawan swasta, coba hitung gajimu. Jika kamu bisa menyisihkan uang 2,5 juta rupiah per bulan untuk ditabung, maka kamu perlu waktu lebih dari 30 tahun untuk bisa memiliki tabungan sebesar 1 miliar rupiah. Itu pun belum dihitung inflasi yang akan menyebabkan nilai uangmu menurun. Sekarang, kamu lihat bagaimana kamu akan terjebak dan bersiaplah untuk menukar 30 tahun kehidupanmu. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang berikut. Nadiem Makarim, 36 tahun, total kekayaan 1,2 triliun rupiah. Kevin Systrom, 36 tahun, total kekayaan 1.9 billion US dollar. Mark Zuckerberg, 36 tahun, total kekayaan 98.6 billion US dollar. Mereka hanya beberapa contoh saja orang-orang yang berhasil meraih kekayaan di usia muda. Dan kekayaan yang mereka miliki dibangun dari nol, bukan dari hasil warisan orang tua. Apa yang membuat mereka berbeda dari orang lain?
yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang adalah pengertian mereka tentang uang. Mereka tidak mengerti uang seperti kita kebanyakan. Bagi mereka, uang bukanlah tujuan utama. Seberapa besar uang yang kamu dapatkan tidak ada hubungannya dengan seberapa keras dan banyak kamu bekerja. Uang yang akan kamu dapatkan berbanding lurus dengan nilai yang kamu miliki. Semakin besar value yang kamu berikan, maka semakin besar pula uang yang akan kamu dapatkan. Seorang petugas kebersihan di kantor pasti tidak akan mendapatkan gaji sebesar pimpinan di kantor tersebut. Meski kita tahu bersama, petugas kebersihan memiliki pekerjaan yang lebih banyak melelahkan badan dibanding seorang pimpinan. Tanggung jawab dan nilai yang dimiliki seorang petugas kebersihan dan pimpinan di kantor tentunya jauh berbeda. Jika petugas kebersihan dipecat, tentu akan dengan sangat mudah menemukan penggantinya. Berbeda dengan seorang pemimpin kantor, tentunya tidak semudah itu menemukan pengganti yang memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin sebuah organisasi. Cristiano Ronaldo dari tahun ke tahun selalu fokus untuk meningkatkan performanya di lapangan hijau. Selalu menjadi orang pertama yang muncul di tempat latihan dan berlatih jauh lebih keras dibanding rekan-rekan setimnya. Tidak salah jika Ronaldo menjadi salah satu atlet dengan bayaran termahal. Dia memiliki nilai yang besar bagi tim di mana dia bermain. Ronaldo fokus untuk membangun nilai dirinya dengan meningkatkan performanya, bukan mengejar uang. Jadi, jika selama ini kamu bekerja keras untuk mengejar uang, maka sekarang ganti fokusmu untuk membangun nilai diri dan biarkan uang mengikutimu. Kita bisa lihat begitu banyak negara berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19 pada masa pandemi ini. Ini adalah sebuah permasalahan besar yang dimiliki dunia saat ini. Menemukan vaksin COVID-19 sama dengan memberikan solusi bagi permasalahan umat manusia saat ini. Dan hadiah yang menanti di balik permasalahan yang sulit ini tentunya begitu besar. Karena ada miliaran manusia yang siap untuk membayar vaksin tersebut. Kamu bisa membangun nilai dengan menemukan permasalahan dalam bidang pekerjaanmu atau di mana saja kamu berada. Temukan permasalahan yang ada dan berikan solusinya. Semakin besar permasalahan yang ada, maka semakin besar pula uang yang akan didapatkan. Steve Jobs membantu orang-orang yang awam teknologi untuk bisa menggunakannya dengan mudah tanpa ribet melalui produk-produk Apple. Mark Zuckerberg membantu kita untuk terkoneksi dan bersosialisasi dengan kerabat kita melalui Facebook. Dan dalam negeri kita sendiri ada Nadiem Makarim yang menyelesaikan masalah transportasi dan menghubungkan pengguna dan penyedia jasa melalui Gojek. Perhatikan baik-baik permasalahan apa yang ada di sekitarmu, dalam bidang pekerjaanmu atau dimanapun kamu berada. Kemudian temukan solusi dari masalah tersebut, dan juga jadilah bagian dari solusi tersebut. Belajarlah untuk lebih peka melihat segala sesuatu, karena tidak ada tempat yang tidak memiliki permasalahan di dunia ini. Namun, jika kamu masih bingung juga, kamu bisa mulai dengan mengembangkan skill-skill yang diperlukan dalam bidang pekerjaanmu. Dengan begitu, nilai dirimu akan semakin bertambah. Jika ada orang yang mengatakan uang bukanlah segalanya, mereka benar. Karena kita bisa mencapai tujuan kita dengan atau tanpa uang. Dan jika ada juga yang mengatakan uang sangat penting, mereka benar juga karena uang memudahkan kita dalam melakukan berbagai transaksi. Ingat baik-baik, uang adalah sebuah alat yang akan membantumu untuk mencapai tujuanmu. Jadikan uangmu sebagai hambamu, bukan sebaliknya kamu yang menjadi hamba uang. Jika dikelola dengan benar, uang bisa memberimu kebebasan dalam banyak aspek hidup. Mungkin kebebasan untuk melakukan hal lain selain bekerja, entah itu liburan dengan keluarga atau memberi barang mahal tanpa perlu khawatir dengan uang tabungan. Atau mungkin juga kebebasan untuk membantu sesamamu yang mengalami kesulitan. Apapun itu, ingat selalu untuk menjadikan uang sebagai hambamu. Inti dari video ini adalah untuk menanamkan pengertian sebenarnya tentang uang, yaitu berhentilah mengejar uang dan mulai mencari permasalahan di sekitarmu.
Dan mungkin jika lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang fokus untuk mencari dan menyelesaikan masalah ketimbang mengejar uang, mungkin masalah keruwetan bangsa kita ini bisa teratasi satu persatu. Orang yang berbisnis akan lebih fokus untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu bagi konsumen. Orang yang masuk politik karena ingin melayani masyarakat, bukan untuk mencari uang. Atau mungkin influencer akan fokus memberikan konten berkualitas bagi penontonnya ketimbang hanya bikin sensasi. Mungkin harapan tersebut masih agak jauh. Namun kita tidak boleh pesimis karena kita bisa mulai dari diri kita sendiri tentunya. Untuk jadi bagian dari solusi permasalahan yang ada.